Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di acara ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revo Setianto. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 352010 346. Saya dari kelas IE 20C5. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau yang disebut juga dengan K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat melindungi dan menghindarkan pekerja dari kecelakaan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh dan merusak lingkungan, yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Dan jika perusahaan kurang memperhatikan pentingnya penerapan kesehatan dan keselamatan pekerja, maka kemungkinan terjadinya resiko kecelakaan akan tinggi dan kerugian perusahaan akan meningkat. Program A3 di perusahaan memiliki peran cukup vital bagi setiap tenaga kerja dalam menjalankan seluruh tanggung jawabnya yang harus dijamin dan diperhatikan keselamatan dan kesehatannya selama berada di area perusahaan. Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja. K3 memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah yang pertama, agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya. Yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Yang keempat, agar ada jaminan atas peliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Yang kelima, agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Yang keenam, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Yang terakhir, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Manfaat bagi penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Ada beberapa manfaat penting dalam penerapan K3 ini, yaitu yang pertama, perlindungan karyawan. Tujuan inti penerapan sistem manajemen K3 adalah memberi perlindungan kepada pekerja. Bagaimanapun, pekerja adalah aset perusahaan yang harus dipelihara dan dijaga keselamatannya. Yang kedua, perhatikan kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Bisa disaksikan bagaimana pengaruh buruk yang didapat bagi perusahaan yang melakukan pengembangan terhadap peraturan dan undang-undang, yaitu seperti citra yang buruk, tuntutan hukum dari badan pemerintah, seringnya menghadapi permasalahan dengan tenaga kerjanya, yang semua itu tentunya akan mengakibatkan kebangkrutan. Yang ketiga, mengurangi biaya. Dengan menerapkan sistem manajemen K3 dapat mencegah terjadinya kecelakaan, kerusakan, atau sakit akibat kerja. Dengan demikian tidak perlu mengeluarkan biaya yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut. Yang keempat, membuat sistem manajemen yang efektif. Banyak variabel yang ikut membantu pencapaian sebuah sistem manajemen yang efektif. Kelima, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Karyawan yang terjamin keselamatan dan kesehatan kerjanya dengan sistem manajemen K3 akan bekerja lebih maksimal dan akan berdampak pada produk dan jasa yang dihasilkan. Langkah-langkah penerapan K3. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penerapan K3 adalah
menyatakan komitmen penerapan sistem manajemen K3 tidak akan berjalan tanpa adanya komitmen. Menetapkan cara penerapan. Perusahaan akan menggunakan jasa konsultan untuk menerapkan sistem manajemen K3. Membentuk kelompok kerja penerapan. Jika perusahaan akan membentuk kelompok kerja, sebaiknya anggota kelompok kerja tersebut terdiri atas wakil dari setiap unit kerja, biasanya manajer unit kerja. Hal ini penting karena merekalah yang tentunya paling bertanggung jawab terhadap unit kerja yang bersangkutan. Menetapkan sumber daya yang diperlukan. Sumber daya di sini mencakup personel atau orang perlengkapan, waktu dan dana. Orang yang dimaksud andalan beberapa orang yang diangkat secara resmi di luar tugas-tugas pokoknya yang terlibat penuh dalam proses penerapan. Kegiatan penyeluruhan. Penerapan sistem manajemen K3 adalah kegiatan dari, untuk, dan kebutuhan personel perusahaan. Oleh karena itu, perlu dibangun rasa adanya keikutsertaan atau partisipasi dari seluruh karyawan dalam perusahaan melalui program penyeluruhan. Peninjauan sistem. Kelompok kerja yang telah dibentuk kemudian mulai bekerja untuk meninjau sistem yang sedang berlangsung untuk kemudian dibandingkan dengan persyaratan yang ada dalam sistem manajemen K3. Terakhir, penyusunan jadwal kegiatan. Setelah melakukan peninjauan sistem, maka kelompok kerja dapat menyusun suatu jadwal kegiatan. Hambatan dalam penerapan K3. Minimnya kesadaran dan keengganan pihak perusahaan untuk menerapkan K3 dalam lingkungan kerjanya. Tidak adanya sanksi hukum yang berat bagi perusahaan yang melanggar standar K3 yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya, jika ada karyawan yang bekerja di industri bahan olahan kimia menderita sakit atau secara tidak sengaja terkena zat kimia berbahaya karena kelalaian perusahaan yang tidak memberikan proteksi, perusahaan hanya dapat dikenakan sanksi sebesar 100.000 atau subsidi kurungan selama-lamanya 2 bulan. Kerja SDM yang kurang terampil mengoperasikan peralatan kerja, mesin, bahan kimia, dan alat elektronik lainnya. Sikap dan perilaku pekerja yang enggan menggunakan alat keselamatan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena selain pekerja berpendidikan rendah juga mental dan budaya K3 yang belum dihayati oleh para pekerja sehingga belum menyadari akan pentingnya keselamatan diri pada saat bekerja. Kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja yang merupakan 3 komponen utama dalam K3, di mana hubungan interaktif dan serasi antara ketiga komponen tersebut akan menghasilkan K3 yang baik dan optimal. Kapasitas kerja seperti status kesehatan kerja, gizi kerja yang baik, dan kemampuan fisik yang prima diperlukan agar seorang pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Fasilitas K3 yang tidak memadai. Penyediaan fasilitas K3 yang belum dipahami pengusaha atau pemilik perusahaan. Alat-alat fasilitas pelindungan kerja yang digunakan sudah tidak aman lagi atau kadaluarsa dan tidak memenuhi standar K3 nasional. Faktor kelalaian pengawasan internal perusahaan dan penegak hukum K3 yang sangat lemah. Pemilik perusahaan masih terjebak pada paradigma berpikir yang salah bahwa pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja merupakan komponen biaya atau cost, bukan investasi. Kesimpulan, penegakan hukum yang belum jelas terhadap sejumlah sanksi. Belum memiliki aturan tentang sanksi bagi para pekerja yang melanggar peraturan perusahaan, khususnya pada alat keselamatan kerja.
sehingga para karyawan tidak menghiraukan alat keselamatan kerja yang disediakan perusahaan. Sebaiknya perusahaan menetapkan peraturan yang jelas bagi para karyawan yang melanggar peraturan perusahaan agar peraturan bisa dipatuhi oleh para karyawan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.